Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa aminuhu ala wahyihi wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha besar, dan tidak ada satupun yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang bertasbih, memujinya dan mensucikannya semua makhluk yang ada di langit dan ada di bumi. Zat yang telah memberikan kepada kita kenikmatan pada malam hari ini sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu yang kita berharap mudah-mudahan duduk kita yang sesaat pada malam hari ini menjadi asbab dimudahkannya langkah kaki kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini insyaallah kita akan menuntaskan kajian tadabbur kita 3 ayat terakhir dari surat At-Takwir. Dan nanti insyaallah jika waktu cukup kita akan masuk pada surat berikutnya, surat yang berdasarkan urutan turun Allah turunkan setelah surat At-Takwir, yaitu surat Al-A'la. Makanya tema yang tertulis pada player bunyinya adalah bertasbih bersama dengan semesta, karena Rasulullah diperintahkan untuk bertasbih dan kita juga diperintahkan untuk bertasbih, dan semua alam semesta telah bertasbih dan sedang bertasbih dan terus menerus akan bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mengawali dulu dari 3 ayat terakhir lanjutan tadabbur surat At-Takwir. Pembahasan terakhir kita tentang ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa aina tadhhabun? Maka kemanakah kamu akan pergi? Itu terakhir yang kemarin kita bahas. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan gamblang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan risalah
kepada umat manusia hari itu di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dikenal baik oleh masyarakat Quraisy, dan mereka tidak memiliki bukti untuk menuduh Nabi Muhammad dengan tuduhan yang bukan-bukan. Kejujuran Nabi Muhammad sudah jelas, amanah Nabi Muhammad sudah jelas, akhlak Nabi Muhammad sudah jelas di mata orang-orang kafir Quraisy. Akan tetapi orang-orang kafir Quraisy masih tetap mendustakan risalah yang dibawa oleh Nabi. Maka Allah bertanya, fa aina tadhhabun? Ya, maka kemanakah kalian akan pergi? Maka kemanakah akal kalian? Semua sudah jelas. Ya. Dan pada malam hari ini kita lanjutkan ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in huwa illa dzikrun lil alamin. In huwa illa dzikrun lil alamin artinya adalah Al-Qur'an itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Al-Quran tiada lain hanya peringatan bagi semesta alam. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pada ayat ini Allah mulai masuk berbicara tentang Al-Qur'annya yang didustakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan Allah menyebut salah satu fungsi diturunkannya Al-Quran di tengah umat manusia, yaitu sebagai peringatan. Dan kalimatnya Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, in huwa, Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi alam semesta. Kalau hanya itu sesuatu yang wah atau tidak wah, Pak? Hanya itu biasa ya. Tapi kalau sesungguhnya Al-Quran ini itu wah, Pak. Wallahi, demi Allah, Al-Quran ini wah. Tapi wa ma huwa illa in huwa illa dzikrul lil alamin. Quran ini tidak lain hanya peringatan bagi alam semesta. Allah menyebutkan, Pak, ya, dengan kalimat Al-Quran hanya peringatan bagi alam semesta. Ini bagian dari pola Quran dalam menyampaikan berita. Itu tidak monoton, tapi kadang memiliki pola-pola yang beraneka ragam, sehingga indah ketika dibaca, sehingga tidak menjenuhkan walaupun sering kita lewati. Ayat ini pola kalimatnya, Pak, ya, menyerupai kaidah ta'kidul madah bima yushbihud dzam, menegaskan pujian tapi dengan pola menyerupai cacian, memuji tapi ungkapannya seperti ungkapan merendahkan. Paham? Tujuannya memuji, tapi pola yang digunakan adalah pola merendahkan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Abu Bakar bahwa aku tidak pernah melihat orang Arab yang lebih fasih bahasanya daripada engkau, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, ana afsahul Arab,
baida anni min Quraisy. Saya orang Arab yang paling fasih, walaupun saya berasal dari Quraisy. Quraisy adalah kabilah di Arab yang paling fasih. Quraisy itu kabilah Arab paling fasih. Rasulullah menyampaikan, saya orang Arab yang paling fasih. Harusnya yang mana Pak? Pertama, karena saya berasal dari Quraisy, atau walaupun saya berasal dari Quraisy? Yang pas yang mana? Karena atau walaupun? Karena. Ya. Jadi Nabi itu orang Arab yang paling fasih karena berasal dari kabilah yang paling fasih. Tapi lihat, Rasulullah SAW menggunakan pola dialog yang berbeda. Ingin memuji dirinya, akan tetapi dengan cara merendahkan diri. Paham Pak? Dengan pola seperti merendahkan diri. Saya orang Arab yang paling fasih, walaupun saya berasal dari Quraisy. Kalau Quraisy bukan yang paling fasih, betul Pak? Kan gitu ya. Contohnya Quraisy ini bukan kabilah yang paling fasih. Quraisy ini kabilah yang bahasanya paling buruk contohnya. Kemudian Nabi mengatakan, walaupun saya berasal dari kabilah yang paling buruk, tapi saya paling fasih di masyarakat Arab ini. Betul. Tapi masalahnya Quraisy kabilah paling fasih, dan Rasulullah juga paling fasih. Di antara yang fasih itu yang bahasanya bagus. Tapi Nabi mengatakan, saya orang Arab yang paling fasih, walaupun saya berasal dari Quraisy. Padahal Quraisy kabilah yang paling fasih. Harusnya karena saya, kenapa fasih? Karena saya orang Quraisy. Ya, gitu ya. Nah, ini dalam bahasa Arab namanya ta'kidul madh, menegaskan pujian, memuji. Bima yushbihudz dzam. Ya, Nabi ingin memuji diri dan juga memuji Quraisy sebagai kabilah paling fasih, tapi dengan pola seperti merendahkan. Dan itu digunakan Pak, sehingga orang itu gaya bahasanya tidak monoton. Dan itu Rasulullah SAW. Indah sekali. Kalau ada penegasan pujian dengan pola seperti meremehkan, merendahkan, maka ada sebaliknya. Ta'kidudz dzam bima yushbihul madh, menegaskan cacian dengan pola seperti memuji. Kayaknya memuji Pak, tapi sebenarnya jatuhin. Apa fungsinya? Mengapa kalau mencaci enggak mencaci gitu saja? Oh beda Pak. Ya, beda. Kalau mencaci saja ya hanya segitu dapatnya. Tapi kalau mencaci, tapi dengan pola seperti memuji, itu litakid, untuk menegaskan cacian itu. Sebagaimana Quran contohnya. Quran berkata Bashir, apa kata Bashir? Bushra artinya berita gembira. Yang mendapatkan berita gembira biasanya siapa Pak? Orang beriman atau orang tidak beriman? Orang yang tidak beriman. Tapi Al-Quran mengatakan fabashshirhum, berikanlah berita gembira pada mereka. Dengan apa? Bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Paham? Ini pengen menghina orang-orang kafir, tapi dipuji dulu Pak. Fabashshirhum, berikan berita gembira pada mereka. Senang. Begitu senang, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih, sehingga ya, itu betul-betul menegaskan cacian tersebut. Begitu juga dengan
kalimat ini, in huwa illa dzikrul lil alamin. Quran ini tidak lain hanya peringatan bagi alam semesta. Ya. Yang sebenarnya Quran itu merupakan kemuliaan manusia. Quran itu merupakan sumber kehidupan jiwa manusia. Ya. Hati yang tidak mendapatkan sentuhan Quran, tidak mengikuti panduan Quran, maka disebut Allah sebagai orang yang mati walaupun jasadnya hidup. Ya, Allah berfirman, apakah sama orang yang kami hidupkan lalu kami berikan kepadanya cahaya sehingga dia biasa berjalan di tengah-tengah manusia dengan orang, ya, dengan orang yang berada di dalam kegelapan. Apakah sama dua orang itu? Orang yang dihidupkan, Allah hidupkan, kemudian Allah berikan cahaya. Ayat ini sebagian ulama mengatakan turun berkenaan dengan Islamnya Hamzah. Allah mengatakan, apakah orang yang kami hidupkan lalu kami kasih Quran, padahal Hamzah sudah hidup lama, Pak. Ya. Tapi begitu Hamzah masuk Islam dan Allah kasih cahaya yang namanya Quran, Allah sebut Hamzah dihidupkan oleh Allah. Kenapa? Karena sebelum disinari dengan cahaya Quran, itu namanya masih mayit, seperti orang yang mati walaupun jasadnya hidup. Quran, ya, yang fungsinya luar biasa, tapi Allah mengatakan hanya peringatan bagi alam semesta, agar kita ngeh gitu, Pak. Ya, kita ngeh bahwa Quran ini tidak sederhana. Jadi walaupun nanti Bapak dan Ibu dalam terjemahan membaca seperti merendahkan kalimatnya, ungkapannya seperti merendahkan Quran, hanya peringatan alam semesta. Ya, tidak ada yang istimewa sepertinya. Tapi fahami bahwa ini pola Al-Quran, ya, untuk menunjukkan kemuliaan Quran, tapi dengan pola yang sederhana. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Jadi Quran itu peringatan bagi alam semesta. Sebagian ulama mengatakan dzikrun di situ artinya adalah syarafun, kemuliaan. Quran itu adalah kemuliaan bagi alam semesta. Maka siapapun yang menghendaki kemuliaan tapi jauh dari Quran, maka ia jauh dari kemuliaan. Ya. Dan siapapun yang menghendaki kebaikan sedangkan dia jauh dari Quran, maka orang itu jauh dari kebaikan. Dzikrun. Akan tetapi Al-Quran bisa berfungsi sebagai dzikrun bagi kita, pengingat kita, Pak. Pengingat kita, ngelurusin kalau kita lagi bengkok, negur kalau kita salah, pengingat. Ya. Makanya Quran itu disebut sebagai imam, pemimpin. Ya, jadikan Quran sebagai pemimpin kami. Ya, namanya pemimpin, Pak. Kalau ada yang dipimpin salah, diingatkan, kemudian kita kembali ke yang benar. Kalau ada yang dipimpin keluar dari siratul mustaqim, diingatkan, kemudian kita masuk lagi. Dan itulah fungsi Quran. Akan tetapi tidak semua orang gampang diingatkan dengan Quran. Ya, tidak semua orang gampang diingatkan dengan Quran. Dan di satu sisi ada orang yang diingatkan dengan satu ayat gampang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dikasih banyak ayat tapi tidak menjadikannya semakin ingat. Di satu sisi ada orang yang ketika keluar mendengar satu ayat dan kemudian menjadikannya kembali ke jalan yang benar. Lalu apa yang menyebabkan
orang gampang diingatkan oleh Quran dan orang yang tidak mudah diingatkan oleh Quran. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat terakhir berfirman, "Fadzakir bil Qur'an may yakhafu wa'id." Maka Muhammad, berikanlah peringatan dengan Quran. Siapa may yakhafu wa'id? Orang yang takut akan ancamanku. Orang yang dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah, takut akan ancaman Allah, ya, ketika keluar dari jalan yang benar, diingatkan oleh Quran, diingatkan dengan Quran, gampang ingatnya. Ya. Makanya ini pentingnya iman sebelum Quran itu di sini ini, Pak. Sebagaimana Jundub bin Abdillah mengatakan, "Kunna ma'an nabi wa nahnu fityanun hazawirah." Kami pernah duduk bersama dengan Nabi. Ketika itu kami masih muda belia. Fata'allamnal iman. Lalu kami duduk untuk belajar iman. Tsumma ta'allamnal Qur'an. Setelah itu kemudian kami belajar Quran. Fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Ketika kami duduk bersama Nabi, usia kami masih muda belia, kami belajar iman sebelum belajar Quran. Falamma ta'allamnal Qur'an, maka ketika kami pada saatnya nanti belajar Quran, izdadna bihi imanan, iman kami bertambah. Jadi untuk belajar ilmu itu ada tahapannya, Pak. Ya, kalau kita hari ini, ya, Masya Allah, belajar hanya belajar gitu saja. Ya. Kalau sahabat belajar iman dulu, Pak. Begitu iman, belajar iman dari Rasulullah, iman pada Allah, iman pada hari akhir, iman pada takdir baik, takdir buruk, iman pada malaikat, iman pada utusan, iman pada kitab. Begitu keimanan tersebut betul-betul tertanam dalam diri, maka ketika mereka belajar Quran dari Rasulullah, melewati ayat, maka bergetarlah hati mereka karena sudah ada iman dalam hati mereka. Sementara ini sebagian kita karena imannya tidak tersusun rapi dengan baik dalam hati, maka melewati ayat kayak apapun, ya, tidak membuat hati ini bergetar. Kenapa? Karena tidak banyak data-data kebesaran Allah dalam hati kita. Sehingga ketika kita melewati ayat yang berisi data kebesaran Allah, biasa saja rasanya, tidak klik, ya. Makanya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu jika disebut nama Allah maka hatinya akan bergetar. Karena mereka begitu. Karena sudah ada iman dalam hati mereka. Sehingga begitu melewati ayat yang Masya Allah, ayatnya yang berbicara tentang nikmat Allah di surga, berbicara tentang kebesaran Allah di alam semesta, berbicara tentang dahsyatnya neraka, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Dulu barangkali pernah saya ceritakan, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dalam kitab tafsirnya satu kisah yang terjadi di zaman sahabat radhiyallahu anhu. Ketika datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang Arab, seorang budak sederhana biasa datang menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam surat Al-Insan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minadh dhahri lam yakun syai'an madhkura.
berbicara tentang penciptaan manusia, manusia dikasih dua jalan, ada yang bertentu, ada yang kufur. Setelah itu berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan di surga. Kemudian Rasulullah SAW bacakan surat Al-Insan tersebut kepada budak tersebut. Dibacakan, dan di dalam surat Al-Insan nanti Bapak Ibu bisa membaca tafsir ataupun terjemahan surat Al-Insan. Masya Allah, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang yang baik nanti di surga akan minum dengan minuman yang campurannya kefir. Kafura, kefir. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira, yaitu mata air yang akan diminum oleh hamba-hambanya Allah, yufajjirunaha tafjira, yang memancar dengan kuat. Kemudian yufajjirunaha tafjira, yufuna bin nadr. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, 'aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Kemudian wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, bicara tentang minuman, bicara tentang cara duduk ketika di surga. Muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira, mereka duduk muttaqi, dengan duduk yang santai. Cara duduknya ahli surga santai, Pak. Di atas dipan-dipan, dan mereka tidak merasakan panas juga tidak merasakan dingin. Karena di neraka panas dan juga sangat dingin sekali. Dan mereka di surga tidak merasakan panas, tidak merasakan dingin. Kemudian cara duduknya, makanannya, minumannya, campurannya zanjabil, jahe, sampai ainan fiha tusamma salsabila, di dalamnya ada mata air namanya salsabila, disebutkan oleh Rasulullah, dibacakan. Maka begitu selesai dibacakan surat Al-Insan oleh Rasulullah, maka budak ini tiba-tiba jatuh di pangkuan Rasulullah Muhammad SAW. Jatuh, Pak. Kepalanya ada di pangkuan Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW meraba dadanya, Pak, dan ternyata sudah tidak bernafas. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, mata syauqan ila jannah. Orang ini mati karena rindu surga. Tunggu baik. Mereka punya iman, sehingga ketika dibacakan Quran nyala imannya, Pak. Beda dengan sebagian kita hari ini, ya, yang belajar Quran, Masya Allah, tidak ada masalah dengan itu. Hafal wala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Anak-anak kita contohnya hafal wala taqul lahuma uff, janganlah kamu berkata kepada kedua orang tuamu. Wala tanharhuma, janganlah membentak. Ayat itu hafal, tapi karena tidak ada tanaman iman dalam hati, Pak, sehingga mudah berkata pada orang tuanya, mudah membentak orang tuanya. Ayatnya hafal. Ini bedanya. Ya, ini bedanya. Jadi hafal belum tentu membentuk karakter perilaku orang tersebut. Maka harus ada iman dulu, Pak. Baru kalau sudah tertanam iman, melewati ayat-ayat berbicara tentang keimanan, imannya akan menyala, membuat hati bergetar. Fadzakir bil Quran may yakhafu. Jadi syaratnya Quran bisa gampang menjadi reminder kita, pengingat kita. Ya, kita harus ada keimanan dalam hati kita. Tayyib. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Quran itu peringatan bagi alam semesta, bagi siapapun di antara kalian yang ingin menempuh jalan yang lurus. Karena begitu Al-Quran diturunkan,
Ada orang yang mau menempuh jalannya Quran, ada orang yang tidak mau menempuh jalannya Quran. Dan orang yang mengikuti panduan Quran, maka orang itu berada di atas jalan yang lurus walaupun sendirian. Paham Pak? Orang yang berjalan di bawah naungan Quran, maka dia sedang berjalan di jalan yang lurus walaupun sendirian, tidak ada temannya yang lain pada ke kanan dan ke kiri banyak sekali. Sedangkan kita sendirian, tapi yakin selama ini pakai panduan Quran, maka kita tidak akan tersesat. Ya. Jadi Quran ini petunjuk hanya bagi yang menghendaki jalan yang lurus. Ya. Karena ada orang yang fastahabbul ama 'alal basir, menghendaki jalan yang bengkok daripada jalan yang lurus. Mencintai jalan yang bengkok daripada jalan yang lurus. Ada orang yang seperti itu. Dan itu Quran yang menyampaikan. Fastahabbul ama. Sudah kami jelaskan semuanya, petunjuk, tapi mereka lebih cinta kebutaan daripada bisa melihat. Ya. Jadi mereka akhirnya tersesat dan mereka akhirnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan mereka sekali-kali tidak berkehendak atau tidak bisa menghendaki untuk menempuh jalan yang lurus itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Tuhan semesta alam. Kita bisa taat karena Allah mampukan kita untuk taat. Kita bisa salat karena Allah berikan taufik pada kita. Ya. Tanpanya, walaupun kita orang yang sangat berilmu, walaupun ilmu agama kita banyak, tapi tanpa taufik dari Allah belum tentu, na'udzubillah, orang tersebut masuk dalam barisan orang-orang yang taat kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa manusia punya kehendak. Mereka menghendaki jalan yang lurus. Akan tetapi mereka bisa menempuh itu jika Allah menghendaki. Ya, tidak semata-mata dengan kemampuan kita. Ya, wah, saya sehat. Ya, tiap hari ke masjid, jangankan naik motor, jalan kaki pun bisa. Ya, tanpa kita memohon pertolongan dan keselamatan dari Allah, kita hanya mengandalkan kemampuan kita. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala halangi sedikit saja, maka akan sulit bagi kita untuk salat ke masjid. Oleh sebab itu, disinilah kemudian pentingnya kita untuk selalu memohon dalam doa kita, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu. Ya, kita bisa senantiasa ingat Allah itu. Kalau tidak dibantu oleh Allah, sulit, Pak. Ya. Wa syukrika, bantulah aku untuk bersyukur kepadamu, pun juga sulit. Syukur pada Allah kalau tidak Allah mampukan kita. Wa husni ibadatik, dan beribadah yang bagus kepadamu. Maka Allah menyampaikan bahwa manusia punya kehendak, silahkan milih. Ada yang milih jalan ini, ada yang milih jalan ini. Tapi pilihan dan kehendak manusia, ya, itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki sama dengan kehendak kita, maka itu namanya taufik. Kita pengen rajin sholat, kemudian Allah mampukan kita untuk itu, berarti kita mendapatkan taufik.
Dan saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini ujian untuk surat At-Takwir. Ya. Jadi separuh pertama berbicara tentang hari akhir, separuh kedua ayat 15 sampai ayat 29 berbicara tentang Al-Qur'an. Dan Quran itu dibawa oleh utusan yang luar biasa, yaitu Jibril, dan disampaikan di bumi oleh utusan yang juga istimewa, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan Quran itu adalah peringatan dan kemuliaan bagi siapapun yang pengen mulia. Quran itu adalah ketinggian bagi siapapun yang ingin mendapatkan derajat tinggi, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kita cukupkan untuk surat At-Takwir, dan insyaallah akan kita lanjutkan ke surat yang ke-8 Allah turunkan, yaitu surat Al-A'la. Baik. Waktu masih berapa menit? 4 menit. 4 menit. Baik, berarti surat Al-A'la insyaallah kita mulai di pekan yang akan datang. Barangkali dari jamaah sekalian ada yang ingin bertanya. Jarang sekali kita membuka sesi tanya jawab dalam kajian. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian sebelumnya sebutkan tentang malaikat Jibril. Malaikat Jibril bahwa wahyu dari langit ke bumi dan sesuatu yang menyampaikan. Sekarang ada pertanyaan satu ini, setelah wahyu sudah diturunkan dengan Muhammad, tugas malaikat Jibril seperti apa? Contohnya kalau malaikat Mikail kan selalu memberikan rahmat terus bekerja. Nah, kalau malaikat Jibril setelah selesai memberikan wahyu, itu tugasnya seperti apa? Ya. Banyak sekali yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Jadi bukan ketika risalah dan nubuah sudah selesai ditutup dengan nabi yang paling terakhir, yaitu Rasulullah, kemudian malaikat Jibril tidak ada aktivitas atau tidak ada tugas, gitu ya. Karena sebagaimana hadis yang kemarin kita bahas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan titah perintah kepada penduduk langit, ya, ataupun kepada penduduk di bumi, maka arsy akan bergetar dan semua malaikat akan jatuh tersungkur dalam keadaan sujud. Dan yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Lalu Jibril mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikannya kepada semua malaikat. Jadi semua instruksi lewat malaikat Jibril alaihissalam berdasarkan hadis tersebut. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai hambanya, maka dia akan panggil Jibril. Kemudian Allah berfirman, wahai Jibril, sesungguhnya aku cinta hamba itu, maka cintailah dia. Ya, maka cintailah dia. Kemudian Jibril menemui penduduk langit dan mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Ya, maka dan aku juga mencintainya, maka cintailah dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tersebut bisa diterima di muka bumi. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang, Allah akan panggil Jibril. Kemudian Allah berfirman, wahai Jibril, aku benci orang itu. Kemudian Jibril membenci orang itu, dan Jibril menyampaikan kepada malaikat bahwa Allah membenci orang itu dan aku juga membencinya, maka bencilah orang itu. Lalu orang itu pun tidak mendapatkan tempat di hati makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini kan orang yang dicintai Allah sampai nanti tidak berhenti. Ya, tidak berhenti sampai Rasulullah SAW diutus saja, tapi setelah Rasulullah wafat masih banyak orang-orang yang kemudian Allah cintai karena taat pada perintah Allah dan Rasulnya. Dan itulah kemudian salah satu tugas yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab.
Demikian saudara sekalian yang berkata subhanahu wa ta'ala. Sudah waktu Isya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.